Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan banggakan, bagaimana kabarnya di tanah air? Semoga rekan-rekan sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, melalui kesempatan yang baik ini, saya perlu melaporkan kepada rekan-rekan wartawan yang mudah-mudahan bisa diteruskan kepada segenap masyarakat Indonesia yang saya cintai dan muliakan, bahwa Alhamdulillah, kondisi Bapak SBY di Amerika Serikat berangsur membaik pasca operasi yang dijalankannya beberapa saat yang lalu. Selain karena penanganannya yang baik, lancarnya proses pemulihan kesehatan Pak SBY tersebut juga karena ditunjang oleh kesiapan mental maupun fisik beliau yang cukup prima. Saya dan Mas Ibas dengan dukungan istri dan anak-anak kami memang sudah sepakat untuk melakukan apapun yang terbaik bagi kesembuhan Bapak SBY, sambil tetap fokus memimpin dan menjalankan roda organisasi serta tugas-tugas kepartaian. Saya terus mengawal dan menyemangati Pak SBY agar proses recovery bisa berjalan lebih cepat. Melalui pesan ini, izinkan saya mengajak khususnya generasi muda, bagi yang masih memiliki orang tua, mari dharma baktikan diri kita, sisihkan waktu kita, dan berikan perhatian kita kepada orang tua tercinta dengan menjaga, merawat, dan melayani mereka semampu kita. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari, karena waktu akan terus berputar dan tidak akan pernah kembali. Sementara itu, bagi saudara-saudara yang orang tuanya telah tiada, sebagaimana ibunda saya, almarhumah Ibu Ani, yang telah berpulang ke rahmatullah, maka saya mengajak kita semua untuk berdoa. Semoga orang tua kita diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Minggu lalu, saya juga mendapat berita duka melalui telepon dari Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat, Bung Sigit Raditya. Bung Sigit menyampaikan bahwa Bapak Max Sopakua telah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum husnul khotimah. Bung Sigit juga menyampaikan pesan dari putra beliau bahwa keluarga menghendaki agar almarhum diantar ke tempat peristirahatannya yang terakhir dengan menggunakan ambulans milik Partai Demokrat. Saya langsung menyetujui dan memerintahkan Direktur Eksekutif untuk membantu keluarga almarhum sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Jika yang lebih muda, yang lebih junior, hormat kepada seniornya, hormat kepada orang yang lebih tua darinya, dan sebaliknya, jika yang lebih tua atau lebih senior, menghormati serta menyayangi junior atau yang lebih muda darinya, maka insya Allah persatuan dan kesatuan yang kita cita-citakan dan perjuangkan akan selalu terwujud di negeri ini. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan pesan singkat sebagai tanggapan atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, yang menolak gugatan pihak KSP Muldoko. Penolakan ini semakin memperkuat keputusan Mahkamah Agung sebelumnya, yang juga menolak permohonan pihak KSP Muldoko tentang Judicial Review AD/ART Partai Demokrat. Atas dua keputusan yang fundamental itu, kami sekali lagi mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu, alhamdulillah, kebenaran dan keadilan yang kita perjuangkan tetap tegak di negeri ini. Keputusan PT-UN ini telah mengkonfirmasi keyakinan kita. Sebab jika kita mengikuti alur logika hukum yang disampaikan oleh putusan Mahkamah Agung, maka legal standing dalam materi gugatan KSP Muldoko di PT-UN menjadi semakin tidak relevan. Bagi kami, keputusan hukum ini memberi pesan hangat bagi demokrasi kita sebagai tanda kemenangan bagi rakyat. Sejak KSP Muldoko berbohong dengan mengatakan tidak berminat mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, lalu tiba-tiba tanpa izin presiden, ia hadir di KLB ilegal, kemudian permohonan kepengurusan dari hasil KLB ilegal itu ditolak oleh Kemenkumham, maka tidak bisa lagi dibilang KSP Muldoko tidak serius untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat ketika ia aktif mengumpulkan orang-orangnya dalam proses hukum ini. Saya pribadi sempat diberi peringatan oleh senior-senior saya di TNI. KSP Muldoko tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai. KSP Muldoko akan melakukan langkah apapun, bahkan menghalalkan segala cara, termasuk upaya yang senior saya katakan, yaitu upaya membeli hukum. Tapi kami semua yakin, hukum akan tetap tegak. Hukum tidak akan bisa dibeli selama kita berjuang di atas kebenaran itu. Dan selama kebenaran yang kita perjuangkan itu mendapatkan dukungan rakyat dan ridho
dari Tuhan Yang Maha Besar. Itulah yang tidak dimiliki oleh KSP Muldoko dan orang-orang yang berusaha menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran. Bukan hanya saya pribadi yang berusaha untuk memahami mengapa KSP Muldoko yang juga sebenarnya adalah senior saya di TNI ini mudah dijerumuskan oleh orang-orang yang mabuk kekuasaan. Tetapi banyak senior-seniornya juga yang mempertanyakan hal itu. Terkait hal ini, saya serahkan kepada KSP Muldoko sendiri untuk menjawabnya. Bagi kami, keputusan hukum ini adalah wake up call bagi para perusak demokrasi. Jangan ada lagi niat sedikit pun bagi siapapun, bahkan meski mereka sedang berada di kursi kekuasaan, untuk mengambil alih kepemimpinan sebuah partai politik melalui upaya KLB ilegal. Jika ini dilakukan, jika upaya pengambil alihan partai politik secara ilegal ini dilakukan lagi, maka yang akan melawan adalah rakyat, bukan hanya sekedar kader partai politik. Partai politik adalah kepanjangan tangan, sekaligus penyambung lidah rakyat di parlemen, yang direpresentasikan oleh para wakil rakyat. Karena itu, mengganggu rumah tangga sekaligus berupaya untuk mengambil alih partai politik secara inkonstitusional adalah sama saja dengan mengganggu rakyat itu sendiri. Itulah mengapa saya katakan, keputusan hukum ini adalah kemenangan bagi rakyat Indonesia. Karena keputusan itu tetap melindungi hak-hak politik rakyat yang berusaha dirampas oleh KSP Muldoko melalui upaya-upaya politik, juga upaya-upaya hukum. Rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, untuk itu, atas keputusan PT UN ini juga, saya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat saya kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas semua doa, perhatian, dan bantuannya dalam perjuangan Demokrat untuk mengokohkan pilar demokrasi di negeri ini. Apresiasi itu kami sampaikan kepada para hakim di Mahkamah Agung, jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, jajaran Kementerian Polhukam dan Kemenkumham, juga tim hukum Partai Demokrat, para penggiat, aktivis, dan pejuang demokrasi, para akademisi, para pakar hukum, rekan-rekan pemimpin redaksi, dan para jurnalis, serta segenap pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat dimanapun berada. Tidak lupa, terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang tidak henti-hentinya terus menguatkan perjuangan kami sejak kasus ini pertama kali bergulir di awal tahun ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bersama kita kuat, bersatu, kita bangkit. Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.